ruang maha kudusnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang suci Tuhan. Dengan hati kami menaikkan pujian, penyembahan, mengangkat suara kami kepada Engkau. Kau sumber kuat kami Yesus. Mari dengan segenap hatimu kita katakan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Amin. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan, kami datang Tuhan dalam hadirat Engkau Yesus, berhiaskan kekudusan. Amin. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Mari angkat kedua tanganmu, katakan kuduslah Tuhan. Hanya Engkau Allah yang kudus Tuhan. Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kuduslah. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kuduslah Tuhan. Kuduslah, kuduslah Tuhan. Mari angkat penyembahanmu, angkat suara. Semesta alam. Kuduslah Tuhan. Sama-sama kita bangkit di hadapan Tuhan. Sama-sama kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Nyatakan kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Mari angkat kedua tanganmu, katakan kudus. Amin. Mari undang Roh Tuhan. Engkau kudus Yesus, kudus, kudus ya Tuhan. Surga bumi, angkat kedua tanganmu, nyatakan kudus. Kuduslah Tuhan.
semesta. Kuduslah Tuhan, kudus, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Yes, Allah semesta. Syakana ya rara ya raba ya raba syana ya rara. Terima kasih Tuhan. Kuduslah Tuhan. Yes, Lord. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembahmu. Syana ya rara ya raba ya raba. Mari sembah, sembah Dia. Kau Allah yang agung. Mari rasakan, mari rasakan. Kuduslah Ini kami Tuhan, ini kami, ini kami Yesus Tuhan. Mari sembah Tuhan. Mari jangan berdiam diri. Mari angkat tanganmu, angkat penyembahan pada Tuhan. Haleluya, haleluya. Hona ya raba takana ya raba. Ini kami Tuhan, ini kami Yesus. Engkau Allah yang kudus. Hona ya raba takana ya raba syana ya raba ya raba. Mari jangan berdiam diri. Terima kasih Tuhan. Mari angkat suaramu, angkat penyembahanmu di hadapan Tuhan. Sungguh baik. Sungguh besar Engkau, sungguh besar Engkau Tuhan. Mari sembah Tuhan. Tuhan hanya rindu kau menyembah Dia. Tuhan hanya ingin kau menyembah Dia. Syana ya raba takana ya rara ya raba syana ya. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Mari sembah Dia. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Amin. Di tata suci-Mu kami menyembah nama-Mu. Kami puja Engkau Raja mulia. Mari dengan segenap hatimu lebih lagi kata, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Di tata suci-Mu, amin, kami menyembah
Kami siap untuk memuji nama-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu yang siap dan percaya. Bersama-sama kita katakan, amin. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Allah kita yang luar biasa. Siap untuk memuji nama Tuhan Bapak Ibu, amin. Boleh sorakan haleluya. Aduh kurang semangatnya, harus semangat untuk memuji nama Tuhan. Sorakan haleluya. Boleh sapa kanan kirimu depan belakang katakan, Tuhan Yesus baik untukmu dan Tuhan Yesus baik untukku. Haleluya. Amin. Kita mau bersuka cita pada hari ini. Mari Bapak Ibu jangan berdiam diri. Mari kita boleh berikan tepuk tangan dan angkat suaramu. Come on. Say, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Mari angkat suaramu. Come on. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Mari angkat tanganmu dan katakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhan. Yes, tiada yang seperti kamu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Amin, haleluya. Katakan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Nyatakan beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Mari Jemaat GBRM, angkat tangan dan katakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhan. Yes, tiada yang seperti dirimu. Allah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Biarkan musik memuji nama Tuhan. Mari Jemaat GBRM jangan berdiam diri. Mari kita berikan tepuk tangan dan penuh sukacita. Oh Jesus. Haleluya. Say, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu. Siapa namanya? Yesus Tuhan. Yes. Tiada yang seperti Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Amin. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Sekali lagi ya. Come on. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Dan tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Yang percaya katakan, Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, sekali lagi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, yeah. Dia berkuasa. Allahku dahsyat, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, seluruh bumi. Angkat suaramu Bapak Ibu, jangan berdiam diri. Come on. Allahku
Sekali lagi ya. Sambil berikan tepuk tanganmu. Allah. Sekali lagi yo. Allahku dahsyat. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan nama Tuhan. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu. Rasakan Tuhan hari bersama-sama dengan kita, amin. Yes. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami terkagum akan karyamu yang luar biasa. Kami tersanjung Tuhan akan hidup kami yang kau berikan kepada kami, yang kau rencanakan kepada kami. Terima kasih. Sama-sama kita. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, yes. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Amin. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan Allah kita yang luar biasa. Mari dengan segenap hatimu nyatakan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, kami terkagum Yesus. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru untuk kami Yesus. Kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada
Itulah kerinduan kami Bapa. Biarlah seluruh biarlah pada siang hari ini kami boleh mempersiapkan hati kami supaya kami terus boleh menjadi alat-Mu, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Orang boleh melihat bukan kemampuan kami, kehebatan kami, tapi biarlah orang boleh melihat Yesus yang hidup dalam kami. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi alat-Mu pada siang hari ini. Biar setiap kami yang mendengarkan boleh diberkati oleh Tuhan sendiri. Perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu dapat mudah dimengerti oleh setiap kami yang mendengarkannya. Kami siap untuk duduk diam, kami buka hati kami. Sebelum kami memulai mendengarkannya, kami sahati setiap kuasa kegelapan yang berusaha mencuri kebenaran firman Tuhan, kami sahati, kami patahkan kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hanya undang Engkau Allah Roh Kudus yang berkuasa menguasai seluruh ruangan ini, menguasai setiap pribadi lepas pribadi kami. Karena kami tahu Roh Allah ada di tempat ini yang mengajar kami, menegur kami, menasehati kami. Kami siap duduk diam. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan saya boleh minta diiringi oleh keyboard. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat siang. Apa kabarnya semuanya? Luar biasa. Boleh lihat kiri kanan dulu. Kalau yang orang yang penuh dengan luar biasa ada wajah yang penuh dengan ceria. Amin. Nah, pada siang hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bila kita semua suka dengan tema. Tema yang akan saya sampaikan adalah penghalang bagi keluarga untuk menjadi maksimal. Sekali lagi saya sampaikan tema khotbah saya pada siang hari ini adalah penghalang bagi keluarga untuk menjadi maksimal. Adapun nats Alkitab yang saya ambil dari 1 Korintus 10 ayat 1 sampai dengan 11. Tapi saya nggak akan ambil semuanya, saya akan persingkat dari 1 sampai yang ke-6 dan ayat yang ke-11. Boleh tolong ditampilkan di multimedia 1 Korintus 10 ayat 1 sampai dengan 5 dulu. Iya. Demikian bunyi firman Tuhan, aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada sebagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Satu ayat lagi saya baca ayat yang ke-6 juga, saya sambung. Semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Dan ayat yang ke-11 terakhir, di sini juga ditekankan kembali, dikatakan semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Kita semua saat ini sedang berada di penghujung ya, zaman akhir dari akhir zaman. Nah, ayat yang baru kita baca adalah kisah dari perjalanan bangsa Israel
yang sejak keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Jika diukur jarak menurut para ahli, bisa ditempuh sesuai dengan kecepatan berjalan, itu hanya membutuhkan beberapa minggu. Ada juga ahli yang lain yang juga menegaskan itu bisa dicapai hanya beberapa bulan. Tetapi dalam perikop ini sebenarnya sudah disampaikan di dalam perjanjian lama. Nah, Rasul Paulus menceritakan kembali tentang kisah ini untuk memperingati bangsa yang ada di Korintus atau jemaat Korintus khususnya. Karena apa? Karena jemaat yang ada di Korintus saat ini juga menurut pandangan Rasul Paulus, mereka adalah orang-orang yang juga sedang mengalami seperti yang terjadi pada zaman di mana perjanjian lama yang disampaikan dalam kisah ini. Ya, mereka berpesta pora, mereka menganggap bahwa diri mereka adalah orang-orang yang pintar, mereka adalah seorang pengusaha yang berhasil. Dan Rasul Paulus mau memperingatkan di dalam kisah ini sebagai contoh dan peringatan bagi jemaat yang ada di Korintus. Nah, perlu kita ketahui bahwa setelah akhir daripada kisah ini, kita tahu hanya ada 2 orang yang bisa masuk ke tanah Kanaan. Siapa itu Bapak Ibu? Pertama, Joshua dan Kaleb. Dan juga anak-anak yang usianya di bawah 20 tahun. Mereka adalah orang-orang yang bisa masuk ke tanah Kanaan. Kalau kita coba selidiki, coba renungkan dari kisah ini. Sesungguhnya semua orang yang keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian atau tanah Kanaan ini, mereka punya pergumulan yang sama, menerima janji Tuhan yang sama, juga mengalami pergumulan yang sama. Mereka mengalami hal-hal yang dialami juga oleh Yosua dan Kaleb. Dan orang-orang yang lahir di padang gurun pada masa itu. Kalau kita juga selidiki lebih dalam, sebenarnya perjalanan Israel itu yang harusnya bisa ditempuh hanya beberapa bulan, tapi bangsa Israel diizinkan oleh Tuhan harus menempuh selama 40 tahun lamanya. Itu mau menunjukkan bahwa sebenarnya Tuhan sedang merencanakan kehidupan bangsa Israel ini keluar dari potensi yang ada sebelumnya, yaitu potensi hamba. Selama mereka berada di Mesir, orang-orang Israel ini memiliki potensi atau karakter hamba. Nah, di dalam proses ini, kalau kita membaca Alkitab, sebenarnya mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir itu hanya membutuhkan berapa? 10 bulan. Tetapi mereka harus dari Mesir menuju Kanaan membutuhkan 40 tahun. Tuhan mau supaya di padang gurun ini mau mewujudkan, menampilkan kembali, melahirkan kembali apa yang menjadi potensi yang Allah rencanakan di dalam kehidupan bangsa ini, supaya kehidupan mereka bukan lagi memiliki potensi budak, tapi menghasilkan potensi-potensi seorang pejuang. Sehingga ketika bangsa ini tiba di Kanaan, mereka bukan lagi memiliki karakter seorang hamba, seorang budak, tapi mereka memiliki karakter seorang pejuang yang memiliki potensi yang Allah sudah siapkan. Seperti kita ketahui juga Bapak Ibu, Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Tuhan, dengan Allah Bapa. Potensi-potensi yang Allah sudah berikan kepada kehidupan manusia. Potensi apa misalnya? Potensi spiritual. Dengan memiliki spiritual, manusia dapat memiliki hati untuk berhubungan dengan Tuhan. Hal yang kedua, potensi apa lagi? Potensi emosional.
Allah memberikan potensi kepada manusia supaya memiliki emosional yang terkendali. Sehingga manusia dapat berhubungan ketika konflik dengan orang-orang, manusia dapat mengendalikan diri karena emosionalnya terkendali. Nah, hal yang ketiga, potensi yang ketiga adalah potensi intelektual. Potensi intelektual ini berbicara tentang kemampuan manusia untuk belajar, berpikir kritis. Makanya hari-hari ini kita tahu bahwa manusia sudah bisa bolak-balik ke planet luar angkasa. Karena manusia diberikan akal, ya, akal budi yang kritis. Tapi sayangnya seringkali potensi kritis ini digunakan oleh manusia untuk mengukur orang lain secara negatif. Nah, potensi sosial. Tuhan menciptakan manusia memiliki potensi sosial sehingga kita bisa berhubungan aktif dengan sesama. Kita diciptakan bukan manusia individu, tapi kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Untuk itulah kita membutuhkan satu dengan yang lain. Di gereja ini saya berkali juga katakan ini adalah rumah saudara sendiri. Gereja Bethel Rahmat Immanuel Ministry adalah rumah kita semua. Kita adalah saudara, kita adalah sesama. Kita patut bersyukur Tuhan menempatkan gerejanya di tempat ini. Sehingga kita bisa berinteraktif, bersosialisasi satu dengan yang lain. Tetapi yang harus kita sadari, bersosialisasi yang harus kita lakukan. Kita harus lakukan hal-hal yang positif. Potensi apa lagi? Potensi fisik. Potensi secara fisik, manusia juga diberikan kemampuan untuk menjaga kesehatan fisiknya. Kita bisa mengerti kapan terasa badan kita lagi nggak enak, terasa badan kita lagi kurang sehat. Sehingga kita bisa mengendalikan, berarti saya harus menahan makan, berarti saya harus berolahraga, berarti saya harus melakukan aktivitas-aktivitas yang mendukung potensi kesehatan saya supaya lebih baik. Yang terakhir, potensi moral. Potensi moral diberikan oleh Allah kepada manusia ketika diciptakannya kita adalah memberikan kemampuan kita untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah Bapak Ibu, kita tahu bahwa bangsa Israel ini keluar dari Mesir terdiri juga dari berbagai-bagai usia. Dari mulai usia udah kakek nenek, dimulai dari usia juga orang tua, suami dan istri, dimulai juga dari anak dewasa muda, remaja dan juga anak-anak. Tentunya ya Bapak Ibu, mereka adalah orang-orang yang sudah mengalami penyertaan Tuhan selama berada di padang gurun. Mereka adalah orang-orang yang pernah juga menyaksikan kebesaran Tuhan lewat mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan di dalam pemimpin, di dalam penyertaan yang Tuhan lakukan. Banyak mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan. Ya, dan juga penderitaan, mereka mungkin sama-sama menderita. Tetapi sayangnya Bapak Ibu, yang mereka lihat bukan Allah yang besar. Tapi bangsa ini melihat keterbatasan dari sudut pandang kacamata manusianya. Mengapa bangsa ini bisa begitu picik melihat apa yang dia lihat? Hanya bersungut-sungut, hanya menggerutu, hanya protes kepada Tuhan. Mereka tidak melihat rencana Allah yang Tuhan sudah rencanakan, yaitu untuk membangun kembali potensi-potensi pribadi lepas pribadi yang ada pada mereka, supaya mereka bisa maksimal di dalam kehidupan mereka ketika mereka ada di Kanaan. Jadi sekali lagi saya mau tekankan, Kanaan bukan hanya berbicara tentang sebuah kelimpahan, sebuah tempat yang begitu fantastis. Tapi Kanaan juga berbicara tentang rencana Tuhan untuk memproses supaya orang-orang yang sampai di sana sudah memiliki
potensi yang maksimal. Boleh amin kita ucapkan? Karena Tuhan memilih saudara dan saya spesial. Kita diciptakan tidak sama dengan makhluk-makhluk yang lain. Karena Tuhan sudah taruh potensinya yang luar biasa. Sekali lagi saya juga sampaikan bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan manusia terbatas. Waktu Dia menciptakan manusia, Dia menciptakan kita segambar dengan rupanya. Gambar dan rupa Allah juga harus nyata di dalam rumah tangga kita tentunya. Coba Bapak Ibu yang terkasih, kalau di rumah kita bisa melihat gambaran Tuhan lewat papa, lewat mama, maupun juga anak-anak. Dalam tingkah laku, dalam perkataan, di dalam kebersamaan. Indah gak Bapak Ibu? Kita semua yang ada dalam rumah itu tentunya kita akan merasakan Tuhan. Betul gak Bapak Ibu? Kalau kita bisa mempraktekkan di dalam kehidupan kita, mewujudkan potensi-potensi yang tadi sudah saya sampaikan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasanya tidak ada tempat lain yang terindah. Makanya ada orang juga sering bilang, rumahku adalah surgaku. Itu artinya apa? Orang-orang yang tinggal dalam rumah itu adalah orang-orang yang merasakan Tuhan. Orang-orang yang merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Ada juga orang-orang yang merasakan, saya nggak merasakan apa-apa dalam rumah saya. Ketika saya ada di dalam gereja, saya baru bisa merasakan Tuhan. Itu sebenarnya persepsi yang kurang tepat. Seharusnya bila mana kita membawa pribadi Allah dalam perkataan, dalam perbuatan, di dalam bersosialisasi, cara kita berpikir, cara kita merespon, bagaimana yang firman Tuhan ajarkan. Saya sangat percaya. Ketika kita berdekatan dengan orang akan bilang, kok kamu beda ya? Contohnya, boleh Pak Rudi maju sebentar Pak Rudi. Ayo Pak Rudi sebentar Pak, kita maju sebentar. Kalau enggak Pak Eliman aja. Iya Pak. Ketika saya berjumpa dengan Pak Eliman, anggaplah Pak Eliman belum menjadi orang yang percaya. Tapi ketika, boleh Pak maju sini sebentar Pak. Saya mau berikan contoh. Ketika saya bertemu, saya berjabat tangan dengan Pak Eliman. Kalau kita membawa hatinya Tuhan, pribadinya Tuhan, atmosfer ini akan transfer. Tanpa kita berbicara, tanpa kita menunjukkan ekspresi kita, Pak Eliman pasti akan merasakan perbedaannya. Nah begitu juga, makasih Pak, begitu juga dalam rumah tangga kita. Apabila rumah tangga kita hadirkan Tuhan, maka ada keharmonisan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Rumah itu akan menjadi surga buat kita semua. Tapi sayangnya Bapak Ibu, kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Banyak keluarga-keluarga yang tidak mengalami surga di dalam rumahnya. Yang suami buka cek, yang istri buka cok. Jadi cekcok terus. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada kesehatian. Ya, mereka selalu bertengkar, mereka selalu ingin nonjol. Karena mereka tidak mengerti tentang potensi Tuhan yang ada dalam diri mereka. Mengapa demikian? Karena di dalam hati mereka ada penghalang. Apa Bapak Ibu? Ada penghalang. Sehingga apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita tidak bisa kita nyatakan. Ya, tidak bisa kita alami karena ada penghalang. Seperti yang bangsa Israel alami. Mereka harus menjalani 40 tahun. Tetapi kenyataannya enggak semua Bapak Ibu
mereka bisa masuk ke tanah Kanaan. Sebagian besar mereka dibinasakan oleh Allah di padang gurun. Sangat-sangat tragis Bapak Ibu. Mengapa demikian? Karena mereka nggak tahu bahwa hati mereka ada yang menghalangi untuk mengerti tentang rencana Allah yang besar. Nah pada pagi hari ini kita akan lihat satu persatu. Ya dari ayat bacaan kita tadi. Yang pertama, penghalang bagi keluarga kita. Apa penghalang bagi keluarga kita? Sehingga kita tidak bisa menjadi maksimal. Yang pertama, di ayat 6 dikatakan, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat. 1 Korintus 10 ayat 6. Cuman saya ambil intinya aja. Jadi yang pertama, penghalang yang pertama bagi keluarga kita sehingga tidak bisa maksimal karena adanya perbuatan-perbuatan jahat. Kita masih melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Kadang kita berpikir memiliki konotasi perbuatan jahat adalah perbuatan di mana kita pukul orang, di mana kita menyakiti orang, ya, di mana kita lakukan kekerasan, kejahatan di mata Tuhan. Saya mencatat jahat atau buruk dalam bahasa Yunaninya adalah kakos. Bahasa Ibraninya adalah ra'ah. Kata ini mengacu pada sesuatu yang bertentangan dengan kehendak atau karakter Allah. Atau sesuatu yang melanggar prinsip-prinsip moral atau spiritual. Kakos bisa berarti juga karakter yang telah membusuk. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Saudara mungkin pernah melihat kayu yang kelihatan di luarnya bagus. Di luarnya rapi. Tapi ketika kita mendekati, kita pegang kayu tersebut, ternyata keropos. Karena apa? Dalamnya sudah busuk. Kenapa bisa busuk? Ada hewan yang menggerogoti. Kalau kita bilang namanya rayap. Itu yang menggerogoti sehingga kaso tersebut tidak utuh lagi. Tidak bisa dianggap benar. Karena apa? Tidak bisa digunakan. Kaso tersebut adalah dalamnya sudah busuk. Nah jadi yang dimulai dari dalam hati dan pikiran kita itu sangat menentukan. Apakah perbuatan yang kita lakukan itu mempunyai kepentingan untuk diri sendiri. Jadi artinya kejahatan di sini adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan prinsip Tuhan. Segala sesuatu yang kita anggap benar, yang sebenarnya itu mempunyai motivasi yang negatif. Nah kejadian ini juga bisa sering terjadi di dalam kehidupan keluarga anak-anak Tuhan Bapak Ibu. Saya jujur sampai dengan hari ini banyak sekali seorang hamba Tuhan yang pandai berbicara. Saya mau sampaikan di mimbar ini dia pandai berbicara, mempengaruhi orang, menyadarkan orang. Dan bahkan ketika bertemu muka dengan muka. Hamba Tuhan ini begitu membawa pengaruh kepada orang yang diajak bicara. Dan bahkan orang tersebut ketika diajak berbicara sampai menangis. Terima kasih Pak Pendeta. Saya sungguh diberkati. Saya sungguh mendapat rema apa yang Bapak sampaikan baik di mimbar maupun juga di dalam gereja ini. Tapi di satu sisi istrinya aja ada di pojok sana Bapak Ibu. Juga ikut menangis. Menangis karena apa? Dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, suami saya di mimbar itu dia bohong. Dia menangis karena apa yang dia lakukan. Dia ucapan itu gak benar. Di rumah semua bertolak belakang.
Ini sebuah kenyataan Bapak Ibu yang tidak bisa kita pungkiri. Yakobus 3 ayat 16 boleh tolong ditampilkan. Di situ berbunyi, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ya, ini ada dikatakan mementingkan diri sendiri. Artinya apa? Artinya adalah perbuatan yang egois. Saya mau tanya nih Bapak Ibu, boleh jujur ya. Di rumah, gelas siapa yang paling besar? Ayo jujur, gelas siapa yang paling besar? Gelas Bapak atau gelas Mama? Biasanya yang diketemuin gelas bapaknya. Ya. Bapaknya gelasnya yang paling besar. Lalu dikatakan, kenapa pilih yang paling besar? Saya kan suami. Ya, saya yang memimpin keluarga ini. Jadi gelasnya paling besar. Lalu apa lagi? Egois. Egois artinya apa? Ketika kita mendapat nasihat, kita selalu membela diri. Tidak bisa ditegur, tidak bisa diajar. Kita menganggap selalu diri kita adalah orang yang paling benar. Ini yang dimaksud dengan kejahatan Bapak Ibu. Artinya apa? Hidup kita di rumah tidak memuliakan Tuhan karena di rumah kita bukan orang atau anggota rumah tangga kita melihat Tuhan, tapi yang dia lihat hantu. Ya, jadi hantu itu bukan hanya banyak di rumah-rumah seram, tapi ternyata banyak juga hantu di dalam rumah tangga orang percaya. Tapi di sini nggak ada loh, sini semua hebat semua, jempol semua, orang-orang yang tidak pernah berbuat jahat. Karena orang yang rendah hati, ya, orang-orang yang taat kepada firman Tuhan. Jadi penghalang yang pertama bagi keluarga untuk menjadi maksimal adalah karena perbuatan jahat. Yang kedua, apa penghalang bagi keluarga kita sehingga tidak bisa menjadi maksimal? Adalah karena kita masih melakukan penyembahan berhala. Nah Bapak Ibu, dari ayat bacaan yang sudah kita baca, di situ dikatakan di dalam ayat yang ke-7 ada penyembahan berhala. Di situ disampaikan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala. Di dalam Keluaran 32 ayat 1 sampai dengan 6 mengisahkan ketika bangsa Israel kehilangan hadirat Tuhan dalam hidup mereka. Padahal waktu itu mereka sudah mengalami penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, ya, kuasa Tuhan. Dan ketika Musa dipanggil Allah untuk naik ke Gunung Sinai untuk menerima 10 perintah Allah, bangsa Israel langsung kelimpungan kalau bahasa Jakartanya, kelimpungan, bingung. Figur yang bisa dicontoh tidak ada lagi. Dan figur itu cukup lama ada di gunung itu yang tidak turun-turun. Lalu mereka merasa putus asa. Mereka ambil sebuah keputusan. Dia panggil, Run sini Run. Ya namanya Harun, Run sini Run. Kita nih gak ada figur yang bisa kita sembah. Coba dong pikirkan, bagaimana kalau kita buat anak lembu emas? Lalu Harun mulai datang sambil ini saya ekspresikan secara diri saya sendiri. Garuk-garuk kepala. Iya ya, benar juga. Musa gak turun-turun. Ya udah, kumpulin emas-emas. Bukan emas-emas Jawa ya, tapi emas beneran. Kumpulin semua, ibu-ibu yang punya anting, punya gelang ya. Karena bangsa itu ketika keluar dari Mesir, orang-orang Mesir menyerahkan harta bendanya kepada orang-orang Israel.
Dan ketika itu juga Harun mengumpulkan sejumlah emas, dia buatlah anak lembu emas itu untuk disembah. Nah, ini adalah sebuah penyembahan berhala yang menjadi kekejian di mata Tuhan. Dulu kita juga pernah berpikir bahwa penyembahan itu atau sesuatu yang bisa disembah adalah segala ciptaan yang berbentuk. Tetapi sekarang saya mau katakan bahwa penyembahan yang ada di zaman modern ini sudah diplesetkan. Bukan lagi penyembahan berupa figur, patung, ataupun ornamen-ornamen yang bisa dianggap sebagai wujud yang bisa disembah. Secara zaman modern ini ada beberapa contoh yang bisa kita pelajari. Jangan kaget ya Bapak Ibu. Penyembahan zaman modern ini pertama adalah kekayaan atau materi. Benar gak Bapak Ibu? Kita semua butuh uang. Setuju? Amin. Siapa di sini yang butuh uang? Boleh angkat tangan? Enggak semua. Oh, berarti enggak semua butuh uang ya? Tuhan lihat loh. Ntar saudara ngangkat, saya kali lagi mau tanya, siapa semua yang butuh uang? Semua kita, amin. Tetapi yang Tuhan maksudkan di sini dalam firman pada siang hari ini adalah kekayaan atau materi. Kita memiliki obsesi, ya, obsesi secara berlebihan ya di dalam mengejar uang. Ya, uang bisa kita belanjakan untuk sesuatu. Tetapi ingat, uang bukan segalanya. Makanya ada firman mengatakan, Tuhan gak mau diduakan. Mamon atau Tuhan, itu adalah pilihan. Jadi, biarlah uang yang kita miliki ini di dalam kehidupan kita. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Untuk kita juga boleh memberkati orang lain. Amin. Kita boleh menjadi berkat buat orang lain. Jangan sampai berhala uang yang kita miliki ini kita pegangin. Ya, kalau orang tanya, bro ada punya uang gak? Saya butuh nih, saya belum makan. Udah 2 hari gak makan. Saudara padahal punya, tapi saudara gak beri. Itu adalah sebuah hal kejahatan. Ya. Jadi kenapa? Saudara menganggap uang itu segalanya. Saudara pegangin. Ya. Hal yang kedua, kebanggaan diri. Ya, kebanggaan diri. Kebanggaan diri apa? Yang dimaksud di sini adalah flexing. Ya. Ibu-ibu kalau lihat sale-sale di mall, apalagi barang-barang branded. Wih, pap, jangan pergi dulu pap. Aku lagi mau lihat ini dulu nih. Ini barangnya rasanya cukup menggiurkan. Dan harganya bersaing. Harga branded loh, yang harganya di sini ada nih. Tokonya namanya apa tuh? Jual barang-barang branded. Tapi saya nggak mau promosi, nanti ibu-ibu boleh tanya dah. Ada di sini toko yang jual barang-barang branded dengan harga yang bersaing. Nah, flexing ini juga menjadi salah satu penyebab yang dianggap sebagai penyembahan berhala. Karena apa? Begitu, ini maaf ya ibu-ibu, maaf, saya sekali lagi bukannya anti. Biasanya ibu-ibu yang dia tenteng apa? Tasnya yang ditonjolin di depan. Yang keluar, pulang pergi, yang ditonjolin tas. Padahal isinya belum tentu ada seperti seharga tas itu. Tapi cuman flexing, penampilan. Tapi kalau di sini nggak ada ya. Semuanya keren-keren. Semuanya hidup di dalam kebenaran. Tidak ada yang flexing. Ya, semuanya adalah yang benar dilakukan. Hal yang ketiga, kecanggihan teknologi. Apa itu kecanggihan? Saudara kan kalau mengikuti punya handphone, kita selalu mau mengikuti perkembangan handphone yang baru. Begitu handphone itu ketinggalan, saudara langsung kelimpungan. Udah di jalan setengah jalan mau ke gereja. Mam,
kita perlu pulang nih. Ngapain pulang? Handphone saya ketinggalan. Tapi kalau seandainya Alkitab ketinggalan, Pap, Alkitab kita ketinggalan. Alah udah, Alkitab itu ada di handphone. Jadi lebih mengutamakan handphone. Itu juga termasuk berhala. Ya. Hal yang lain, kesenangan dunia. Saudara lebih memilih hal-hal yang menyenangkan diri saudara. Hiburan, dugem, ya, narkoba, kesenangan-kesenangan dunia yang menjadi prioritas kita pertama. Juga menjadi sebuah berhala. Sehingga berhala yang dimaksud di sini adalah menomorduakan. Yang fokusnya harusnya kepada Tuhan, tetapi kita menomorduakan. Mungkin bukan nomor 2, tapi nomor selanjutnya. Untuk itulah pada siang hari ini kita belajar. Jangan sampai kita alami seperti bangsa Israel. Kita gagal mencapai rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena apa? Kita masih menyembah berhala. Lanjut Bapak Ibu. Oh iya, saya mau kasih satu kesaksian. Ada seorang hamba Tuhan pernah menyaksikan demikian. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Khotbah di mana-mana. Dari pagi, Senin sampai hari Minggu. Ya, tiada hari tanpa pelayanan. Lalu dia punya anak di rumah, Bapak Ibu. Dia mengatakan begini, Papa punya waktu gak untuk saya berbicara? Terus papanya bilang, enggak, nanti. Papa atur dulu waktunya. Papa ini benar-benar lagi sibuk. Ini cerita real story Bapak Ibu. Sampai akhirnya dia ketemukan anaknya sedang menyakiti dirinya. Dia menyilet tangannya. Papanya kaget. Papanya bilang, kenapa nak kamu melakukan seperti itu? Lalu anak ini bilang apa? Papa sama mama setiap hari sibuk mengurus orang lain. Tapi papa mama tidak pernah punya waktu buat saya. Setiap hari saya kerja di rumah hanya menonton TV. Yang saya lakukan adalah saya ajak berbicara kepada orang-orang yang ada di dalam TV itu. Karena saya tidak punya orang yang bisa saya ajak bicara. Kedua orang tua saya yang selalu sibuk. Kalau saya bisa ajak orang yang ada dalam TV itu keluar, datang bersama dengan saya, itu saya lebih suka. Ini contoh Bapak Ibu. Oleh karena itu, Bapak-bapak, ibu-ibu, bagi orang tua, miliki waktu untuk berkomunikasi. Jangan jadikan pekerjaan, pelayanan, bisnis, segala sesuatu dinomorsatukan. Karena itu adalah berhala zaman saat ini. Kita harus punya waktu untuk berkomunikasi, berhubungan dengan keluarga kita. Jadi bukan hanya itu, kita pun juga harus selain berkomunikasi, kita juga harus memiliki hubungan yang dekat. Saya sama istri sudah dari sejak anak-anak saya masih kecil, sudah memiliki sebuah kebiasaan. Saya jujur waktu saya masih kecil, saya tidak mendapatkan figur bapak yang hangat. Karena keterbatasan dari pengetahuan orang tua. Awalnya seperti itu. Lalu saya mengambil sebuah keputusan bersama dengan istri untuk mempraktekkan kasih Bapa itu kepada anak-anak. Setiap hari saya bawa mereka, saya peluk mereka, dan kami berdua, kami selalu doakan. Ada komunikasi. Setiap sore kami bangun mesbah, kami berdoa bersama, nyanyi bersama,
sharingkan tentang pergumulan-pergumulan. Ketika anak-anak itu sudah mulai bertumbuh supaya mereka juga tahu. Ketika anak mau membeli sesuatu selalu istri saya tanya, ini kebutuhan atau keinginan? Bukan berarti kita nggak bisa beli, tetapi kita selalu memberikan petunjuk yang benar. Ya, kebutuhan atau keinginan. Kebutuhan pasti papa mama bisa belikan. Tapi kalau keinginan, kamu berdoa, apakah ini yang Tuhan mau untuk kamu miliki atau tidak? Ya, jadi memprioritaskan Tuhan dalam segala sesuatu. Ini hal yang kedua, tapi akhirnya ya anak-anak saya membesar sampai anak-anak saya sebelum mereka menikah. Ketika mereka mau keluar kerja, ketika mereka mau pergi, selalu mereka samperin kami berdua, peluk kami, minta didoakan, diberkati. Nah ini yang harus kita lakukan sebagai orang tua. Jangan jadikan pekerjaan, ya, keberhasilan, ya, terus apalagi keuangan itu menjadi berhala yang menghalangi kita untuk kita bisa mengalami janji Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, penghalang bagi keluarga kita sehingga tidak bisa mengalami atau menjadi maksimal karena kita masih melakukan percabulan. Ayat yang ke-8 boleh munculkan. Ayat 8. 1 Korintus 10 ayat 8. Iya, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Percabulan adalah segala aktivitas seks yang bertentangan dengan firman Tuhan. Seks bukanlah untuk pelampiasan nafsu belaka, tapi untuk saling melayani dan saling mengasihi bersama pasangan yang sah. Tolong digaris bawahi, pasangan yang sah. Kenapa saya mau katakan pasangan yang sah? Karena banyak saat ini saya dengar dan saya melihat cerita dari orang-orang, khususnya orang-orang yang sudah bekerja, memiliki penghasilan yang cukup. Mereka bisa chatting dengan sesama orang kantor, pergi alasannya pergi makan. Tapi mereka bisa berhubungan intim, bukan dengan pasangan yang sah. Mereka bisa melakukan dengan bebas. Kalau kita melakukan hubungan suami istri, pastikan kita juga harus saling menikmati. Ya, ini sebenarnya ada pelajaran khusus. Jangan pernah memaksa pasangan. Ini penting. Perbuatan cabul itu zaman sekarang juga mencakup berbagai macam bentuk yang kita bisa pelajari. Pertama, banyak sekali anak-anak remaja, mereka sudah melakukan hubungan suami istri sebelum menikah. Saya pernah ketemu dengan seorang pria, umurnya baru 26 tahun. Tapi dia bilang, dia dengan bangganya mengatakan, Om, saya tuh rasanya, kan saya tanya, kamu kapan menikah? Belum mau menikah Om, karena saya masih pengen bebas katanya. Kenapa? Kan kamu udah 26. Iya Om, karena sampai saat ini terus terang, jujur, dengan bangga dia bilang, saya sudah tidurin wanita kurang lebih 14 orang. Mereka sudah melakukan hubungan seks bebas, ya, dengan mudahnya. Di mana kamu lakukan? Di tempat kos Om. Jadi Bapak Ibu mau memperingatkan, saya mau peringatkan, kalau anak-anak saudara tinggal di tempat kos, kita sebagai orang tua perlu memantaunya. Anak-anak perempuan yang tinggal di kos di luar rumah kita. Ya, karena banyak sekali gadis-gadis atau remaja yang jatuh di dalam kehidupan hubungan seks sebelum menikah. Lalu juga hal apa tentang percabulan yang Tuhan larang? Bangsa Israel selama berada di padang gurun, mereka juga kawin-mengawinkan dengan orang-orang yang
tidak Tuhan kehendaki. Ya mereka bebas, kawin bebas. Makanya Rasul Paulus juga ingatkan ternyata di Korintus juga memiliki kehidupan seks yang bebas. Ya banyak sekali percabulan itu terjadi di sana. Makanya dikatakan sebagai contoh yang memperingati kehidupan jemaat di sana. Dan ini juga penting buat kita sebagai jemaat saat ini. Kita juga harus jaga kekudusan. Kalau ada anak-anak remaja, saya selalu tanya, kamu sudah lakukan hubungan suami istri atau belum? Kalau kamu sudah lakukan, berhenti, bertobat sungguh-sungguh. Saya malah pernah dulu, kalau ada remaja dulu ya, saya pernah agak sedikit keras. Kenapa? Kekudusan itu adalah hal yang penting. Ya, jangan sekali-sekali kita melakukan hubungan seksi itu dianggap sesuatu yang biasa. Di dalam Malaiki 2 ayat 15, Tuhan jelas mengatakan, Malaiki 2 ayat 15 boleh dimunculkan. Bukan Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu, keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Bukan istri mudanya ya, tapi istri dari masa mudanya. Artinya apa? Tuhan sangat menjunjung tinggi yang namanya hidup dalam kekudusan. Akhir-akhir ini saya melihat dan saya sempat kaget. Ada teknologi yang bisa melakukan hubungan intim tanpa adanya pertemuan fisik. Namanya adalah virtual reality. Virtual reality adalah sebuah teknologi yang saat ini sedang dikembangkan di negara-negara maju, di mana kita bisa melakukan hubungan intim itu dengan orang yang ada di negara A dengan negara B tanpa bertemu atau kopi darat. Ya, mereka bisa menikmati gak? Bisa. Inilah kecanggihan. Oleh karena itu teknologi banyak hal yang positif, tapi juga banyak hal yang negatif. Tapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, tentunya yang harus kita pegang benar-benar adalah hal-hal yang positif. Contohnya handphone positif, yes positif. Lewat handphone kita bisa membuka pengetahuan tentang segala sesuatu yang ada di seluruh dunia. Tapi handphone bisa menjebak kita. Karena melalui handphone itu banyak sekali perangkap-perangkap yang membuat kita terbelalak ketika anak-anak kita sedang main handphone yang dibebaskan. Saya pernah bertemu atau melihat ya Bapak Ibu, seorang ibu dan seorang anak. Seorang ibu ini sedang gunakan handphone di sampingnya dengan bebas. Dengan sambil ketawa-ketawa, dia lihat apa yang di aplikasinya ada. Tetapi si anak itu, saya anak perempuan ya Bapak Ibu. Saya ingat anak perempuan itu. Usianya kurang lebih sekitar mungkin baru 11-12 tahun. Saudara tahu, saya sampai terkaget-kaget. Di anak perempuan itu yang mereka buka adalah situs porno. Dia sambil menatap video itu dengan serius. Coba bayangkan Bapak Ibu, generasi-generasi yang Allah inginkan memiliki potensi-potensi yang maksimal. Bagaimana digagalkan oleh kemajuan teknologi ini. Ingat Bapak Ibu, di otak kita ini ada yang namanya prefrontal cortex. Ya, di sini adalah tempat di mana kita bisa membayangkan sesuatu. Bila mana seseorang sudah menyaksikan pornografi sebanyak 25 kali atau sering, maka PFC ini akan mengalami kerusakan berat. Ya, jadi kenapa orang sering kali susah? Waktu itu saya sama istri pernah melayani satu keluarga juga. Seorang anak remaja baru umur sekitar 14. Ternyata papanya punya video-video porno, waktu itu masih pakai CD, VCD. Di rumahnya dibebaskan.
anak itu ternyata diam-diam sering membuka film itu. Dan ketika pelayanan pelepasan, istri saya sempat tanyakan, anak ini kok nangis. Dia bilang, tante saya nggak bisa hilangkan. Kenapa kamu nggak bisa hilangkan apa? Ini di pikiran saya ada gambar-gambar yang tidak senonoh. Ingat, hati-hati Bapak Ibu. Saudara-saudara yang sini, siapa yang belum menikah? Ada yang sudah sedang punya pacaran? Ya? Ya. Oh, ada di belakang. Ya. Jadi kita harus ingat, ya. Harus jaga kekudusan. Jangan sia-siakan. Yang selanjutnya, yang keempat, apa penghalang bagi keluarga kita sehingga kita tidak bisa menjadi maksimal? Karena kita masih mencobai Tuhan. Di ayat yang ke-9 dikatakan, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Mencobai Tuhan adalah menempatkannya dalam situasi di mana kita meragukan kuasanya, meragukan kekuatannya, meragukan penyertaannya. Itu adalah sikap yang mencobai Tuhan. Sikap yang tidak hormat kepada Tuhan. Itu juga mencobai Tuhan. Jadi kalau saudara datang ke tempat ini beribadah, ingat kita datang ke tempat ini bukan hanya mau bertemu dengan sesama. Bukan hanya mau bertemu dengan Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan seluruh pengerja. Tapi kita datang ke tempat ini karena kita mau berjumpa dengan Tuhan. Kita harus menghormat hadirat Tuhan. Lalu di dalam kehidupan sehari-hari, kita juga jangan meremehkan kesehatan. Kita perlu menjaga kesehatan ini dengan makanan yang sehat, ya, dengan segala sesuatu. Jangan mencobainya. Kita udah tahu namanya B2 enak, banyak kolesterol, tapi kita makan terus, tidak ada batasnya. Itu juga merusak atau mencobai Tuhan. Mengabaikan keselamatan, mengemudi sudah dianjurkan untuk pakai safety belt. Tapi kita abaikan. Ketika tiba-tiba kita di dalam pengendaraan, rem mendadak itu bisa membahayakan diri kita. Yang kelima, apa penghalang bagi keluarga kita sehingga tidak bisa menjadi maksimal? Yang kelima adalah karena kita masih melakukan sungut-sungut. Di dalam ayat 10 dikatakan, janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Nah, arti bersungut-sungut adalah komplain, menggerutu, mengeluh, ya, terhadap keadaan yang diberikan. Selalu merasa tidak puas, banding-bandingkan dengan orang lain. Nah, ini perlu kita bertobat, berhati-hati. Jangan sampai potensi yang Allah rencanakan untuk kita bisa maksimal di dalam kerohanian kita terhambat dan bahkan menjadi gagal seperti yang orang Israel alami. Oleh karena itu siang hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, biarlah melalui kisah 1 Korintus 10 ayat 1 sampai dengan 11 ini menjadi contoh buat kita yang hidup sebagai warga jemaat saat ini. Dan menjadi peringatan, tujuannya apa? Supaya kita jangan mengulangi, jatuh dengan cara yang sama yang bangsa Israel alami. Marilah kita sama-sama merenungkan kebenaran ini. Kita mau introspeksi pribadi lepas pribadi. Apa yang menjadi penghalang dalam kehidupan saudara? Tadi saya sudah uraikan panjang lebar. Yuk kita mau taruh tangan kita di hati. Kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang datang bersama dengan keluarga, suami, istri, boleh bergandeng tangan. Ya, renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Supaya potensi yang Tuhan sedang rencanakan adalah potensi yang menjadi alat Tuhan, yang maksimal untuk menjadi berkat,
untuk menjadi alat Tuhan, membawa dampak yang positif kepada orang lain. Itu nyata dalam kehidupan kita. Kita mau tundukkan kepala Bapak Ibu, kita mau nyanyikan satu buah lagu tentang keluargaku melayani Tuhan. Saya minta boleh worship leader, singer, boleh masuk. Bersama keluargaku. Jangan lihat ke kanan dan ke kiri. Mari kita renungkan bersama-sama. Hari ini kita belajar tentang bangsa Israel yang berjalan menuju tanah Kanaan selama 40 tahun. Mereka gagal. Sebagian besar dibinasakan di padang gurun karena mereka tidak mengerti tentang rencana Tuhan yang besar. Bahwa kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan mau potensi yang maksimal nyata dalam kehidupan mereka. Suami istri yang hadir bersama-sama boleh bergandeng tangan, kita nyanyikan lagu Bersama Keluargaku Melayani Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu samanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi bersama keluargaku. Bersama keluargaku melayani Engkau. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai. Kau melihat setiap kami yang saat ini hadir siang hari ini. Di mana kami boleh mendengar tentang kisah bangsa Israel. Yang sebagian besar mereka tidak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Karena ada penghalang dalam hati mereka. Sehingga mereka dibinasakan di padang gurun. Siang hari ini Tuhan, Kau menilik setiap hati kami. Jemaat-Mu yang hadir. Biarlah Tuhan melalui kebenaran ini. Hati kami boleh dibukakan. Hati kami ditegur. Hati kami diajarkan, supaya setelah kami keluar di tempat ini, kami boleh mengalami janji-janji Tuhan. Kami boleh menjadi orang-orang yang maksimal. Kami boleh memiliki potensi-potensi yang datang daripada Tuhan, yang memberkati keluarga kami, memberkati suami, memberkati istri, memberkati anak, memberkati orang tua kami, memberkati keluarga besar kami, memberkati saudara-saudara seiman kami, menjadi berkat bagi gereja ini Tuhan, dimanapun Kau tempatkan kami. Karena potensi Allah yang Allah rencanakan itu nyata dalam hidup kami. Biarlah segala apa yang sudah hamba sampaikan ini, boleh segala sesuatunya menjadi alat Tuhan yang mengubah hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.